Selamat sore, salam Just Talk. Pertama, gue minta maaf dulu karena suara di video terakhir agak agak menggema. Itu bukan karena mic-nya, karena gue ngomongnya agak kekecilan. Jadi pas gue denger terlalu kecil, akhirnya sama tim gue diedit. Nah, hasilnya memang lebih keras, jelas cuman agak menggema. Jadi bukan masalah dengan mikrofonnya. Mikrofon gue ini masih keren, jangan khawatir. Oke, gue berusaha untuk ngomong lebih. Sebentar, gue putar dulu mic-nya ya. Gue berusaha untuk ngomong lebih kencang lagi sehingga tidak ada alasan ini lagi buka laptop. Tidak terlalu banyak apa namanya? Tidak terlalu banyak match bagus, tapi ada beberapa yang layak dibahas. Grup A nggak usah, kita ke grup B. Grup B, Real Madrid Inter. Ya, Real Madrid ini kan banyak yang jadi perdebatan, pembicaraan. Kenapa? Karena kalau gue bilang Real Madrid itu apa namanya tidak punya pemain yang benar-benar kreatif untuk menyuplai pemain depan. Mereka lebih sering mengandalkan sayap dan kombinasi tiga triangle. Walaupun kombinasi itu keren banget dan bisa berjalan kalau seandainya diberikan space. Contoh pada saat transisi lawan kan belum terorganize, di situ sangat bisa dimanfaatkan. Tapi lawannya nih Inter, lawannya Conte yang sangat hebat dari sisi bertahan. Dan feeling gue sih gue hampir yakin Inter akan bertahan. Inter main di Madrid kalau bisa dapat 1 poin itu gue rasa sebuah kemenangan ya. Dan kita juga tahu bahwa counter attack-nya Lautaro Martinez sama Lukaku ini sangat kenceng. Cuman yang jadi masalah, Lukaku kagak ikut, kagak main. Nah, apakah gue nggak tahu siapa yang dipasang di depan ya. Harusnya Alexis Sanchez, tapi kalau nggak salah dia out ya. Tapi anyway, apapun apapun siapapun pemain yang dipasang oleh Conte, feeling gue sih ini akan menjadi pertandingan yang gak gampang untuk Madrid. Dalam arti mereka menguasai, tapi seperti banyak match mereka menguasai tapi sangat sulit untuk cetak gol ya. Dan Inter kalau bisa memanfaatkan 2, 3, 4 peluang dengan counter, sangat bisa Inter memberikan kejutan pada malam ini. Man, kita lihat lagi. Ini salah satu pertandingan yang mungkin gue tonton karena banyak match yang jamnya sama. Oke, grup C itu Porto, Marseille, City, Olympiakos nggak begitu penting. Grup D, grup D Atalanta, Liverpool, Midtjylland, Ajax. Ajax itu kehilangan 10 pemain kalau nggak salah, yang dengan berbagai alasan tidak bisa hadir. Tapi ini untuk mereka tantangan meraih kemenangan pertama. Kalau Ajax nggak menang lawan Midtjylland, feeling gue Atalanta, Liverpool yang lolos. Atalanta ketemu Liverpool. Nah, ini yang seru juga. Liverpool kita tahu bahwa ini tim penuh dengan kejutan. Kejutannya bisa positif dan negatif. Atalanta mainnya very fresh, tidak bertahan. Nah, ini sebuah plus point untuk Liverpool ketemu tim yang tidak parkir bis, yang tidak bertahan, berani menyerang. Cuman Atalanta juga harus belajar dari Ajax. Berapa kali di depan gawang masih aja passing-passing. Dufan Zapata ini, ya orang tanya, ada yang tanya, menurut coach Dufan Zapata ini bagus nggak? Gue susah jawabnya karena untuk gue dia terlalu tidak konsisten. Cuman sering main jelek tetap cetak gol. That's why dia selalu jadi starter. Atalanta ya, gue bilang sih 50-50 lah. Match ini 50-50 murni karena pemain depan Liverpool ya kita tahu sendiri. Gue pengen lihat apakah Firmino main atau tidak. Kalau gue jadi Klopp sih gue main 4-2-3-1 bukan 4-3-3. Tapi gue kasih Shaqiri kesempatan bermain di belakang Salah sebagai striker, kiri Mane, kanan Diogo. Karena 4-3-3-nya dengan trio Firmansyah sudah berkali-kali kelihatan lagi karatan, lagi tumpul.
Jadi Klopp harus melakukan sesuatu. Sempat bermain 4-2-3-1 menang tapi mainnya jelek banget. Dan kemarin menang lagi tipis juga berkat golnya Jota di passing sama Shaqiri. Shaqiri bermain di belakang. Ya harus dicoba karena seperti yang gue bilang, Shaqiri harus lebih banyak diberi kepercayaan, bukan mini Manu aja yang terus dimainin. Oke, jadi ini pertandingan yang seru, yang terbuka, tidak ada yang parkir bis, tergantung efektivitas. Liverpool gue kasih sedikit lebih bagus di atas Atalanta, tapi jangan kaget kalau hasilnya seri. Ya, Chelsea Rene nggak usah dibahas. Chelsea ini akan menjadi uji coba lah kasarnya, bermain dengan gue nggak tahu apakah polisi cedera ya. Ya paling ya seperti biasa, Odoi di kiri, atau Werner di kiri, si Tammy Abraham di tengah. Tapi nggak ada salahnya kalau gue bilang ya, coba Giroud di tengah, Werner kiri, Ziyech kanan, biar Giroud itu bisa diumpan-umpan dengan bola atas. Karena mereka masih ketemu Liverpool ya kalau nggak salah. Atau masih ada match di Liga lah. Jadi harus ada sedikit rotasi. Oke, akan seru kalau seandainya Giroud bermain, terus lihat apakah dia bisa cetak gol dengan umpan-umpan dari Ziyech. Zenit last grup EF, nggak ada yang klub Brugge, Dortmund, Zenit nggak lah. Barca, Dinamo Kiev enggak, grup G juga enggak. Itu harusnya Barca sama Juventus menang, apalagi Dinamo Kiev juga 11-12 pemain kena Covid kalau nggak salah. Jadi mereka cuma bawa 13 pemain yang fit sama pemain-pemain muda. Ya kita lihat aja. Kalau seandainya di Barcelona ada dari 13 itu ada 1-2 yang kena, kemungkinan besar dibatalin karena UEFA memiliki aturan harus 13 pemain fit ditampilkan. Dan itu termasuk 2 kiper ya, kiper pertama dan kedua. Jadi ya kita lihat apakah itu. Tapi mau siapapun main, Barca lawan Dinamo Kiev harusnya sih menang. Istanbul Besikshir lawan Man United. Ya, kalau percaya fansnya, MU akan menang 25-0 ya. Karena kan mereka umbar-umbar di Twitter, wah menang lawan finalis Champions League, menang lawan semifinalis, dibantai semifinalis. Tapi mereka nggak sebut kalah lawan 3 klub dari London, di kandang pula tiga-tiganya, dan sempat dibantai kiri kanan. Itu nggak pernah disebut. Yang disebut cuman yang beredar di Twitter cuman ya itu. Ya kita lihatlah, semoga bisa menang 25-0. Terus biar fansnya happy lagi. Oke, RB Leipzig lawan PSG. PSG tidak diperkuat 3 pemain depan, Icardi, Neymar, Mbappe. Feeling gue berat, sangat berat. Justru itu 3 pemain yang bisa membedakan. Ujung-ujungnya gue nggak tahu siapa yang dipasang ya. Intinya ya Di Maria pastilah salah satu di depan. Pablo Sarabia mungkin di sayap satunya, di depan I don't know lah. Tapi intinya adalah, kalau gue bilang sih ini akan menjadi pertandingan berat untuk PSG. Kalau ini main di Leipzig kan, Leipzig itu wajib untuk dapat 3 poin lawan PSG maupun MU kalau mereka mau lolos. Oke. Dan seandainya mereka bisa menang lawan PSG kayak begini, ini akan menjadi seru. Kenapa? Karena seandainya PSG di MU juga menang, MU kalah di Leipzig, jadi semua dapat 3 poin dari oponennya. Tergantung hasil lawan Istanbul Besikshir dan goal difference mungkin. Jadi gue bilang 50-50 match, tapi gue nggak heran kalau Leipzig yang menang. Ya murni karena ketidakhadiran 3 pemain. PSG itu sangat tergantung dengan 3 pemain tersebut. Oke? Gue nggak tahu gue mau nonton apa. Yang jelas ya Istanbul itu hari Rebo ya. Tapi nanti jam 11 ATM gue nggak nonton. Shakhtar Gladbach juga enggak. Madrid, Ajax
gue bisa nonton 2 match karena mata gue cuma 2. Kalau mata gue 3 gue nonton. Ya mungkin Atalanta Liverpool. 2 dari 3 itu gue nonton. Kita lihat lagi. Oke. Thanks for watching. See you tomorrow.